Perkenalkan, nama saya Bisma Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian dan monitoring hidroponik indoor. Pada alat ini terdapat instalasi atas dan instalasi bawah. Pada instalasi atas ini terdapat cahaya buatan sebagai pengganti sinar matahari. Cahaya buatan ini dihasilkan dari kombinasi antara cahaya LED merah dan LED biru. Biasanya disebut dengan sinar UV. Hidroponik indoor ini menggunakan smart system, yaitu fuzzy logic. Pada sistem fuzzy logic ini memerlukan input. Maka untuk input kita menggunakan sensor ultrasonik 1, sensor ultrasonik 2, dan sensor ultrasonik 3 yang digunakan untuk mengukur ketinggian 1, ketinggian 2, dan ketinggian 3. Serta kita juga memerlukan sensor DHT11 untuk mengukur suhu ruangan. Output dari fuzzy logic ini adalah intensitas cahaya dan kecepatan kipas. Misal contoh 1, yaitu ketinggian tanamannya rendah, dari ketinggian 1, ketinggian 2, dan ketinggian 3. Dan untuk suhu ruangannya tinggi, maka output dari fuzzy logic ini intensitas cahaya terang dan kecepatan kipasnya cepat, karena untuk mengendalikan suhu pada ruangan ini. Untuk contoh 2, misalnya ini tanaman sudah tinggi dan suhu ruangan tinggi juga, maka output dari fuzzy logic yaitu intensitas cahayanya redup dan kecepatan kipasnya cepat atau maksimal. Pada instalasi bawah ini terdapat Arduino Mega. Nah, Arduino Mega ini digunakan untuk memproses sistem fuzzy logic dan juga digunakan untuk mengendalikan nutrisi dan ketinggian air. Pada sistem pengendalian nutrisi kita memerlukan 2 sensor, yaitu sensor TDS dan sensor pH. Dan untuk pengendalian ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik. Pada sistem pengendalian nutrisi kita mengendalikan nilai larutan pada air dan nilai keasaman pada air. Nilai larutan pada air ini dikendalikan ketika sensor TDS membaca nilai dan nilai itu ternyata di bawah set point yang telah kita tentukan, maka Arduino Mega akan mengirim sinyal ke relay untuk menyalakan pompa nutrisi A dan pompa nutrisi B selama 10 detik, dan setelah itu pompa mati selama 3 menit untuk menunggu larutan nutrisi tercampur pada instalasi. Setelah itu nilai TDS membaca lagi, dan ketika nilainya sudah di atas set point, maka dilanjutkan pembacaan keasaman pada air. Ketika nilai keasaman pada air ini lebih dari nilai set point yang telah kita tentukan, maka Arduino Mega akan mengirimkan sinyal ke relay untuk menyalakan pompa pH down untuk menurunkan nilai keasaman pada air ini selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik itu pompa akan mati dan menunggu 3 menit untuk tercampurnya larutan pH down pada instalasi. Setelah itu sensor pH membaca nilai keasaman lagi, dan ketika nilai keasaman sudah di bawah nilai set point, maka dilanjutkan pengendalian ketinggian pada air ini. Nah, ketika sensor ultrasonik membaca ketinggian air di bawah nilai set point dan telah kita tentukan, maka Arduino Mega mengirimkan sinyal ke relay untuk menyalakan pompa air baku. Pompa air baku ini menyala selama 100 detik untuk menyuplai air dalam bak utamanya. Setelah itu sistem dilanjutkan pembacaan berulang dari TDS, pH, dan ketinggian. Begitu terus. Sistem monitoring dan komunikasi antar node MCU akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Denny Sikopjubun. Saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring dan komunikasi antarnet pada hidroponik ini. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan dari not pembacaan sensor. Yang pertama ada not pembacaan sensor suhu di sebelah sini. Yang kemudian ada sensor not sensor pH dan not sensor TDS. Yang kedua not ini membaca dari sensor pH dan juga sensor TDS yang terendam dalam air. Setelah not dari ketiga sensor tersebut menerima data, mereka akan mengirimkan data pembacaan melalui broker MQTT untuk kemudian diterima oleh not gateway. Setelah diterima oleh not gateway, ketiga data tersebut akan dikirim ke Arduino Mega menggunakan kabel serial untuk dilakukan perhitungan fuzzy dan juga pengecekan nilai set point. Setelah data diolah oleh Arduino Mega, kemudian data akan dikembalikan, data yang telah diolah akan dikirim ke not gateway kembali menggunakan kabel secara serial. Setelah diterima oleh not gateway, kemudian not gateway akan mengirimkan data tersebut ke not pengendalian pompa di sebelah sini dan juga ke not untuk pengendalian intensitas cahaya dan kecepatan kipas. Data-data tersebut dikirimkan melalui broker MQTT dari luar. Untuk sistem pengawasan atau sistem monitoringnya dapat dipantau menggunakan dashboard dari Arduino IoT Cloud. Data-data dari sensor kemudian akan dikirim oleh not gateway dan juga not pengendalian pompa untuk mengetahui kondisi yang terbaca. Misalnya di sini ada suhu dengan satuan Celcius, dapat dilihat di sini suhu yang terakhir adalah 29,002 Celcius. Selain itu ada di sini terbaca ketinggian air setinggi 11 cm. Juga ada keluaran dari fuzzy yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yaitu di sini, yaitu tingkat kecerahan grow light sebesar 3286 lux dan juga kecepatan kipas yaitu 1800 rpm. Selain itu di sini terdapat pembacaan dari pH dan juga TDS. Untuk not pengendalian pompa, dia mengirimkan data yang menginformasikan kondisi dari pompa masing-masing pompa. Di sini misalnya pompa sirkulasi yang sedang hidup dan juga pompa air baku yang mati. Selain itu ada kondisi pompa pH down dan juga pompa nutrisi. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem pengendalian dan monitoring pada hidroponik